perubahan besar itu selalu dimulai dari langkah-langkah kecil. Kita bisa mulai berkontribusi dalam menciptakan kota yang lebih ramah, lebih aman, lebih nyaman bagi semua. Kita perlu ingat bahwa kota adalah milik kita bersama. Dan kita semua punya peran dalam membentuk suasana yang ada di kota kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, selamat datang di channel kita. Hari ini saya akan bahas sebuah buku yang sangat menarik, inspiratif, judulnya Street Fight: Handbook for Urban Revolutions, ditulis oleh Janet Sadiq Khan. Yuk kita mulai dengan pengenalan tentang penulisnya. Siapa itu Janet Sadiq Khan? Dia adalah salah satu tokoh paling berpengaruh dalam bidang transformasi dan transformasi perkotaan. Dia pernah menjabat sebagai komisaris di Departemen Transportasi di New York City mulai 2007 sampai 2013 bersama dengan wali kota Michael Bloomberg. Pada masa tugasnya, Janet Sadiq Khan ini berhasil melakukan perubahan besar-besaran atas jalan-jalan di New York City dan mengubahnya menjadi ruang yang lebih aman, lebih nyaman bagi pejalan kaki, bagi pesepeda, dan pengguna transportasi umum. Nah, konsep dasar yang diusung oleh Janet Sadiq Khan dalam buku ini adalah kita bisa mengubah kota menjadi lebih baik dengan cara mengubah jalannya. Ia berpendapat bahwa jalan adalah aset publik yang sangat berharga, tapi sering tidak dimanfaatkan dengan optimal. Nah, dengan merancang ulang jalanan agar lebih ramah terhadap pejalan kaki, pada pesepeda, kita akan bisa menciptakan kota yang lebih hidup, lebih aman, lebih nyaman, lebih berkelanjutan. Nah, salah satu argumen utama Sadiq Khan adalah perubahan tidak selalu membutuhkan proyek infrastruktur yang besar-besaran. Seringkali solusi sederhana, misalnya mengecat ulang jalanan atau mengubah pengaturan lampu lalu lintas untuk bisa memberikan dampak yang signifikan. Jadi Janet Sadiq Khan ini menegaskan pentingnya eksperimen, pentingnya implementasi cepat, bahkan slogannya cepat, murah, sementara, temporary. Itu sebagai panduan. Nah, Janet Sadiq Khan menekankan pentingnya data dalam pengambilan keputusan. Di selama masa tugasnya, dia menggunakan data secara ekstensif untuk membuktikan efektivitas perubahan yang dilakukan dan untuk mematahkan argumen para penentangnya. Yang namanya perubahan di kota, saya pernah merasakan sendiri, selalu muncul penentang-penentang. Nah, misalnya data menunjukkan bahwa jalur sepeda dan plaza pejalan kaki yang baru itu justru meningkatkan penjualan bisnis di sekitarnya, bukan menurunkan kegiatan bisnis seperti yang ditakutkan oleh banyak orang. Dan dia harus buktikan itu lewat apa? Lewat data. Meski begitu, kita juga sadar bahwa pendekatan Janet Sadiq Khan ini tidak lepas dari kritik. Ada beberapa pihak menganggap perubahan dilakukannya terlalu radikal, bahkan dianggap mengabaikan kebutuhan pengguna kendaraan bermotor. Ada juga yang berpendapat bahwa pendekatan ini mungkin tidak sesuai dengan semua kota, terutama yang memiliki infrastruktur, memiliki budaya beda dengan kota seperti New York City. Tapi terlepas dari kritik-kritik itu, tidak bisa dipungkiri bahwa ide-ide Sadiq Khan telah menginspirasi banyak kota di seluruh dunia untuk memikirkan kembali cara mereka merancang, cara mereka mengelola ruang publik, bahkan cara mereka memandang tentang ruang publik. Jadi sekarang saya ingin bahas beberapa tips praktis yang kita bisa terapkan sebagai warga kota untuk mendorong perubahan positif di kota kita masing-masing. Ada 3 tips praktis yang saya akan bahas di sini. Pertama, kita bisa mulai dengan menjadi pengamat yang aktif. Perhatikan lingkungan sekitar kita saat berjalan kaki atau bersepeda. Identifikasi area-area yang bisa ditingkatkan, seperti trotoar yang rusak, persimpangan yang berbahaya, atau ruang publik yang tidak dimanfaatkan dengan baik. Catat observasi kita, bagikan dengan pemerintah kota, atau pemerintah setempat, atau organisasi-organisasi yang relevan. Yang kedua, kita bisa partisipasi dalam proses perencanaan kota.
Kalau ada pertemuan publik tentang rencana pembangunan di kota, datang, terlibat, suarakan pendapat kita. Kalau kita mendengar di sosmed, sampaikan pandangan kita. Pendapat kita untuk mendorong pemerintah untuk memperhatikan kebutuhan siapa? Ya kebutuhan semua. Kebutuhan pejalan kaki, pesepeda, pengguna transportasi umum dalam keputusan-keputusan dibuat. Karena kita perlu ingat, suara kita sebagai warga kota sangat penting dalam menyusun dan menetapkan kebijakan publik di kota kita. Yang ketiga, kita bisa memulai inisiatif kecil di lingkungan kita masing-masing. Misalnya, kita bisa mengorganisir hari bebas kendaraan bermotor atau Car Free Day di jalan tempat kita tinggal, di sekitar tempat kita tinggal, ajak lingkungan bersama-sama. Atau membuat taman-taman pop-up yang sederhana di lahan yang kosong. Nah, inisiatif kecil ini menunjukkan pada pemerintah dan sesama warga kota bahwa perubahan positif itu mungkin dan perubahan positif itu bermanfaat. Jadi, teman-teman semua, perubahan besar itu selalu dimulai dari langkah-langkah kecil. Dengan menerapkan ide-ide dari buku Street Fight dan dari tips-tips yang tadi kita bahas, kita bisa mulai berkontribusi dalam menciptakan kota yang lebih ramah, lebih aman, lebih nyaman bagi semua. Kita perlu ingat bahwa kota adalah milik kita bersama. Dan kita semua punya peran dalam membentuk suasana yang ada di kota kita. Demikian pembahasan buku Street Fight karya Janet Sadiq Khan. Mudah-mudahan pembahasan ini menginspirasi kita semua untuk lebih peduli, untuk lebih aktif dalam memperbaiki kota tempat kita tinggal. Sampai jumpa pada pembahasan berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.